11, selamat berjumpa. Kita kembali bertemu di materi atau bab yang terakhir, yaitu tentang integrasi dan reintegrasi. Bapak kembali membuat video pembelajaran, silakan disimak. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya apa, silakan baca sendiri saja. Ada nilai dan karakter bangsa, kata kunci, dari akulturasi sampai stereotip. Oke, baik, kita lihat bersama-sama. Bapak geser kameranya dulu. Nah, untuk pengertian integrasi sosial, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran sesuatu yang tertentu sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran sesuatu yang tertentu, jadi pembauran sesuatu tertentu sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Itu integrasi. Jadi kesimpulannya, integrasi adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Bapak ulangi kembali, integrasi adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Lihat mereka yang bergandengan tangan itu berasal dari daerah dan suku bangsa yang berbeda-beda, tapi mereka bersatu. Nah, itu disebut integrasi. Integrasi sosial, syarat terjadinya integrasi. Nah, menurut William F. Cockburn dan Meyer Nimkov, ada 3 syaratnya. Yang pertama, anggota masyarakat berhasil memenuhi kebutuhan di antara mereka. Jadi anggota masyarakat itu berhasil memenuhi kebutuhan di antara mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan. Jadi adanya kebutuhan terpenuhi, lalu menciptakan kesepakatan. Dan berikut yang ketiga, syarat ketiga, norma dan nilai sosial berlaku cukup lama. Norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama. Yaitu 3 syaratnya. Nah, ada faktor yang memengaruhi cepat lambatnya integrasi. Yang pertama, homogenitas kelompok. Jadi ada homogenitas, ada heterogenitas. Jadi homogenitas itu kesamaan. Kelompok dengan homogenitas yang banyak, kesamaannya itu yang banyak, akan lebih cepat terintegrasi dibandingkan dengan kelompok yang heterogen, yang beragam. Ya. Kalau homogenitas itu banyak dalam satu jenis atau kesamaan. Kalau heterogenitas itu banyak dalam banyak jenis. Ya. Jadi kalau homogenitas kelompok itu banyak atau tinggi, maka akan mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Semakin besar kelompok itu, maka akan semakin lambat proses integrasinya. Semakin kecil kelompok itu, maka proses integrasinya juga semakin cepat. Nah, itu ada keterangan kelompok besar sulit membuat konsensus atau kesepakatan sehingga integrasi akan lambat. Sementara kalau kelompok kecil mudah membuat konsensus atau kesepakatan sehingga proses integrasinya itu bisa cepat terjadi. Mobilitas geografis atau perpindahan tempat. Semakin sering anggota masyarakat datang dan pergi, semakin sulit pula proses integrasi sosial karena mereka harus beradaptasi kembali dengan kebudayaan yang baru. Mobilitas geografis juga akan mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi.
Lalu efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi berlangsung, semakin cepat integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai. Apabila komunikasi yang dilakukan itu efektif, ya, tadi berpengaruh misalnya kesamaan bahasa, ya, komunikasi yang mudah dimengerti, ya, dan efektif dilakukan, maka akan cepat proses integrasinya. Bayangkan kalau komunikasi saja masih sangsut, baik itu ketidaksamaan komunikasi dan atau mungkin dari segi komunikasi daya tangkap yang lemah, daya serap yang lemah, itu juga akan mempengaruhi proses integrasi. Lihat, ada panah itu, mengirim pesan, pendengar paham, verifikasi pemahaman. Nah, berikut kita lihat bentuk-bentuk integrasi. Jadi ada integrasi normatif, ada integrasi fungsional, dan ada integrasi koersif. Kalau normatif itu integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma dalam masyarakat. Contoh, peraturan sekolah yang harus dipatuhi, yaitu integrasi normatif. Karena ada aturan-aturan yang berlaku dan itu membuat kita bersatu, yaitu integrasi normatif. Ada juga integrasi fungsional, adalah integrasi atau persatuan karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contoh, suku Bugis suka melaut berfungsi sebagai penyedia hasil laut. Jadi karena ada kesamaan pekerjaan atau yang dikerjakan, maka itu integrasi fungsional. Yang berikut integrasi koersif adalah integrasi atas dasar kekuasaan yang dimiliki, disatukan karena proses paksaan. Nah, itu integrasi koersif. Baik, kita lanjutkan. Nah, proses integrasi sosial itu ada yang disebut dengan asimilasi dan ada juga yang disebut dengan akulturasi. Ya, ada yang disebut dengan asimilasi dan ada yang disebut dengan akulturasi. Coba lihat dalam kurung itu, A plus B sama dengan C. Oke, nanti Bapak menjelaskan itu. Sekarang kita baca di bagian bawah. Asimilasi itu proses yang ditandai dengan pengurangan perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Jadi asimilasi itu A plus B sama dengan C. Jadi proses yang ditandai dengan pengurangan perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Jadi asimilasi itu adalah pembauran atau percampuran dua budaya atau lebih yang hidup berdampingan dan menghasilkan budaya yang baru. Ya, budaya yang baru. Dua budaya atau lebih yang hidup berdampingan yang saling mempengaruhi dan menciptakan budaya baru. Contoh, ada masyarakat Jawa, ada masyarakat Dayak, ada masyarakat Cina. Begitu orang Jawa membawa tradisi makanan mereka dengan cara lalapan, nah, orang Dayak dan Cina juga akan menikmati yang namanya makanan lalapan itu. Dan makanan lalapan itu menjadi sesuatu budaya baru yang dihidupi. Nah, makanya A plus B sama dengan C. Nah, berbeda dengan akulturasi. Akulturasi A plus B sama dengan AB. Jadi proses yang ditandai dengan pembauran dua kebudayaan, namun kebudayaan lama masih tetap ada. Jadi A plus B sama dengan AB. Jadi pembauran dua budaya atau lebih yang hidup berdampingan
tetapi tetap mempertahankan budayanya masing-masing. Maka rumusnya A plus B sama dengan AB. Itu akulturasi. Nah, proses integrasi sosial. Syarat kebudayaan asing bisa diterima itu satu, tidak ada hambatan geografis. Jadi tempat yang tidak terisolasi, yang mudah dijangkau. Yang kedua, bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kalau ada budaya-budaya asing yang baru, itu kalau bermanfaat bagi masyarakat tidak masalah. Yang ketiga, ada persamaan dengan unsur-unsur kebudayaan lama. Jadi kalau ada kesamaan dengan unsur-unsur kebudayaan lama, ya itu bisa diterima. Ada kesiapan ini ya. Ada kesiapan pengetahuan, ya, ada kesiapan pengetahuan dan keterampilan. Jadi pengetahuannya itu memang sudah memadai dan benar-benar memiliki keterampilan. Dan terakhir, bersifat kebendaan. Ya jelas, yang diterima itu hanya bersifat kebendaan. Yang tidak bersifat kebendaan, misalnya paham dan ideologi, itu tidak bisa dicampur aduk, itu tetap permanen. Oke, baik, itu syarat kebudayaan asing bisa diterima. Nah, kita lihat reintegrasi terkait dengan perubahan sosial. Apabila sudah ada integrasi, lalu ada proses reintegrasi, maka akan mempengaruhi pada perubahan sosial. Nah, itu merupakan modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Jadi merupakan modifikasi struktur sosial dan pola kehidupan kebudayaannya dalam suatu masyarakat. Nah, perubahan sosial, ada progres itu maju dan regress itu mundur. Jadi ya, perubahan sosial itu orang mengatakan bahwa ada terus perubahan sehingga bosan untuk mendengarkannya. Tapi ingat, perubahan itu ada yang progres atau mengarah pada kehidupan yang lebih maju, dan ada regress, justru membawa kemunduran. Perubahan sosial muncul karena adanya kebosanan, ya, kebosanan sehingga ingin menemukan sesuatu yang baru. Perubahan sosial bisa terjadi dalam dua bentuk, yakni perubahan progres itu maju dan ini membawa dampak positif pada masyarakat, dan perubahan regress, perubahan ini membawa negatif pada masyarakat. Bosan dengan adanya perubahan, bosan dengan adanya situasi, sehingga melakukan yang disebut dengan perubahan. Perubahan juga terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan, dapat memudarkan nilai dan norma, atau disorganisasi atau disintegrasi, sudah tidak terorganisasi dan sudah tidak terintegrasi, sudah tidak bersatu kembali, sehingga menyebabkan chaos atau kacau, ya, anomi, tidak adanya aturan yang melekat di dalam dirinya. Contoh, gelandangan dan pengemis. Nah, itu perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat memudarkan nilai dan norma. Oke, baik. Nah, ini berikut reintegrasi. Pengertian reintegrasi: dalam keadaan tanpa aturan anomi, masyarakat berusaha kembali pada tahap integrasi. Jadi dengan kehidupan tanpa ada aturan itu, masyarakat berusaha kembali pada tahap integrasi. Istilah ini disebut dengan reintegrasi. Proses kembali bersatu, kembali. Reintegrasi sosial adalah
sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial. Nah, siswa-siswi sekalian, masih kita lihat satu lagi. Menurut Sukanto mengatakan bahwa proses reintegrasi adalah proses pembentukan kembali nilai dan norma untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga yang telah berubah. Jadi itu pendapat dari Sukanto. Baik siswa sekalian, demikian pembelajaran untuk bab 5. Nanti akan Bapak kirimkan tugasnya lewat Google Formulir sama seperti bab-bab sebelumnya ya, bab-bab sebelumnya. Jadi demikian pembelajaran kita. Kita akan menghadapi TAP ya, penilaian untuk akhir tahun. Demikian, selamat belajar, semoga Tuhan memberkati. Salam sehat untuk kita semua. Jaga jarak dan ikuti protokol yang telah diinstruksikan.